Halo teman-teman Gemini, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Oke teman-teman Gemini, kita akan lanjut pembacaan zodiak reading ya untuk teman-teman Gemini. Kali ini Mas Do akan lanjut bacain kabar mantannya Gemini setelah berpisah dari Gemini gitu ya. Kita ingin liatin ya gimana sih keadaan si mantan kamu ya atau si dia gitu ya kan. Apa yang terjadi di hidupnya, ada apa gitu ya kan, mungkin ada yang kepo gitu. Oke, ini Mas Do shuffle dulu ya. Kita pakai kartu Moon Oracle dulu. Teman-teman yang baru bergabung, yang Gemini yang baru bergabung, Mas Do ucapin selamat datang. Kabar mantan Gemini setelah berpisah dari Gemini. Oke, yang pertama ketarik dua ya, satu-satu dulu deh. Ini dia teman-teman, untuk keadaan mantan si Gemini. Ini tarot ada bilang, jawaban yang kamu cari sebenarnya ada pada dirimu. Di sini Gemini aku melihat mantanmu ini kayak masih bertanya-tanya gitu ya. Apa sih yang aku cari di hidup ini gitu ya? Siapa sih kekasihku gitu ya? Siapa sih jodohku gitu ya? Siapa sih yang setia sama aku gitu loh. Jadi sebenarnya ada orang teman-teman yang sibuk mencari jawaban. Sebenarnya jawabannya udah ada gitu loh. Contoh nih, dia sama Gemini kemarin udah cocok banget ya. Dia bertanya juga siapa sih yang setia, ya udah Gemini setia gitu. Tapi menurut dia itu kayak ada yang salah aja. Putus ya. Pacaran lagi yang baru nih, dia sama yang baru ya, mantan kamu. Masih mencari jawaban gitu loh. Siapa sih yang akan jadi kekasihku? Ya padahal dia udah pasangan gini kan. Tapi kayak salah aja, ada yang salah lagi, putus lagi. Jadi ini gambaran mantannya Gemini ini kalau aku lihat ya, sibuk mencari jawaban ya, tanpa tahu ya sebenarnya jawaban sudah ada pada dirinya gitu loh. Ya teman-teman, ada orang tuh sibuk kayak mencari-mencari kebahagiaan ya. Gimana sih arti bahagia? Harus ada uang kah? Harus ada ini. Sebenarnya kebahagiaan itu udah ada pada dirinya gitu loh. Jadi sama nih, dia mencari jawaban yang sebenarnya ada pada dirinya gitu loh. Siapa sih yang akan jadi kekasih aku? Ya siapa yang kamu pilih kan gitu. Nah jadi mantan kamu ini adalah gambaran orang sih yang kayak apa ya, merasa nggak, semua itu nggak perfect gitu loh. Semua ini ada aja yang kurang gitu loh. Ya memang seperti itulah kehidupan manusianya ini, karena memang nggak ada yang sempurna, kita manusia biasa gitu ya kan. Itu yang pertama. Jadi mantan Gemini ini sibuk dengan mencari jawaban. Sebenarnya jawaban tuh udah ada pada dirinya. Kita lanjut. Nih, bahkan tarotnya di sendiri bilang, nih mantan Gemini, kalau kamu mau bahagia, kamu harus mau keluar nih dari apa? Dari zona nyaman kamu. Ya. Terkadang kita ini teman-teman takut nih dengan yang namanya perubahan. Ya. Terkadang kita takut dengan yang namanya perubahan karena apa? Kita udah terlalu nyaman. Sehingga apa? Kita nggak bisa berkembang, ya. Hidupnya kayak gitu-gitu aja gitu loh, ya. Jadi di sini sebenarnya mantan Gemini ini, ya, ini kan masih sibuk mencari jawaban, ya. Sebenarnya dia itu diminta untuk berubah, ya. Berarti bisa kita asumsikan ya mantannya Gemini belum berubah dari dia putus dari Gemini kemarin, ya. Jadi nggak ada kemajuan sih kalau kita bilang, ya. Macam-macam guys, ada orang putus itu jadi makin ganteng, makin cantik ya kan, makin semangat kerjanya ada. Ada juga yang putus itu jadi makin ya kayak nggak semangat kerja, kayak makin hancur gitu, ada juga. Nah, sama dengan mantannya Gemini ini, dia nggak ada kemajuan gitu loh, gitu-gitu aja. Karena apa? Dari dasarnya dia yang nggak mau berubah. Dari mantannya Gemini ini yang masih mau ya gini-gini aja. Ya kita nggak akan berubah selagi kita nggak mengubah diri kita gitu. Tuhan nggak akan ubah nasib suatu kaum kalau dia itu nggak mau berusaha sendiri kan gitu contohnya. Nah sama. Jadi mantan Gemini ini ya terjebak dengan keadaan siklus yang gitu-gitu aja. Kita lanjut ya. Saya shuffle dua lagi. Keadaan mantan Gemini ya. Nih. Saat ini aku udah deh, aku nggak mau pacaran dulu katanya. Udahlah, aku nggak mau cari kekasih dulu katanya. Ya itu tadi guys. Kenapa? Karena dia nggak akan merasa puas gitu loh. Ya ada orang ya sampai umur berapa tuh nggak nikah-nikah karena apa? Standarnya ketinggian. Wah, aku udah jabatan ini, si dia ini masih di bawah, enggak ah. Wah, aku udah dapat pacaran sama ini, dia gemuk, aku mau yang kurus. Dapat yang ini, wah, dia kekurusan, aku pengennya gemuk dikit, ya kan? Jadinya apa? Ya itu tadi, not available gitu ya. Nggak kan bisa-bisa gitu. Ini sama nih, dia mantan Gemini ini orang yang tipe nggak pernah puas gitu loh. Sebenarnya itu tadi jawabannya udah ada pada mantan Gemini ini gitu loh. Apa yang dia cari itu udah tahu dia, tapi ya namanya manusia nggak pernah puas ya gitu deh. Nah jadi saat ini dia ada yang bilang mantan Gemini ini, ya udah deh aku nggak mau pacaran dulu deh, aku mau main-main aja dulu katanya. Jadi di sini dia tidak mau kalau ada yang datang, dia kayaknya menolak dulu gitu ya.
Lanjut lagi. Ini ada jumping card. Nih, di sini teman-teman, mantannya Gemini ini menyibukkan diri dengan apa? Pekerjaan. Karena udah capek dia bermain-main cinta nih. Aku capek nih, kata mantan Gemini. Pacaran sama ini putus, pacaran sama ini cerai, pacaran ini gini gitu. Karena apa? Karena sebenarnya mantan Gemininya yang salah ya, gitu ya. Dia merasa nggak pernah puas, nggak pernah cukup. Jadinya apa? Ya gini-gini aja gitu. Jadinya apa? Ya dia selalu merasa kekurangan. Jadi di sini pun dia mulai sadar sih, kayak ya udah deh, nggak usah pacaran dulu dah, aku mau main-main dulu, aku sibukkan diri dengan bekerja. Ada sih sedikit positifnya, ada ya, udah mulai keluar sedikit positifnya untuk mantan Gemini. Kita lanjut ya. Oke, nih di sini dia pengen journey atau ingin jalan-jalan. Ya itu tadi guys, memang mungkin kalau kita merasa aku nih kayak apa ya, nggak bisa menemukan kebahagiaan, mungkin itu tadi, coba keluar dari zona nyaman, katanya tadi kan, comfort zone gitu, jalan-jalan ya, happy gitu ya, benahi diri dulu gitu, merubah diri kita dulu, baru kita coba merubah orang lain ya. Terkadang kita ini sibuk dengan wah kamu nih harus kayak gini, wah kamu nih harus kayak gini, tanpa sadar sebenarnya diri kita tuh juga perlu dibenahi. Nah, jadi mantan Gemini ini selain nggak pernah puas, terlalu kepo orangnya gitu ya kan, maksudnya selalu mengatur juga, nih gini harus gini ya. Dia nggak sadar dirinya juga sebenarnya harus ada yang dibenahi, dirinya juga harus ada yang dirubah gitu ya kan. Nah ini jadi sibuk mengkoreksi orang, dia lupa mengkoreksi diri sendiri. Kita lanjut. Nih keluar dari rumah journey gitu. Di sini diminta nih jatuhnya ya mantan Gemini ini ya main-main jauh deh gitu. Mungkin terlalu anak rumahan sehingga standarnya ini harus kayak gini, ya. Dia tidak tahu ya namanya hidup, namanya manusia itu ada pasang surutnya, ada naik turunnya. Orang baik bisa jadi jahat, orang jahat bisa jadi baik gitu kan. Nah mungkin konsep ini yang belum didapat sama mantannya Gemini ya. Jadi dia masih kayak ya gitu deh ya. Jadi dia jadinya naif jatuhnya sih kalau aku bilang ya. Kita ya harus tahu juga ya dalam hidup ini ya tidak semua keinginan kita bisa kita dapat nih. Jadi si mantan Gemini ini kayak tipe orang, wah aku mau pacar yang perfect kayak gini ya, belum tentu dapat gitu ya kan. Kita boleh berkeinginan boleh, tapi apakah akan terwujud kan belum tentu gitu ya. Jadi di sini dia disuruh main-main, sering main keluar nih, journey house ya, keluar dari rumah ya, biar dia apa nggak jadi anak rumahan terus nih mantannya Gemini. Oke kita lanjut. Nih ikut organisasi ya, bergabung deh, maksudnya itu mantan Gemini ini diminta untuk ya bermain dengan dunia luar. Mungkin kamu lebih kenal lah daripadanya Mas Doy gitu kan. Iya Mas dia ini dulu mendem, main game gini-gini, nggak dapat yang dia inginkan, dia merajuk, dia marah gitu ya. Ya itu tadi guys, dia tipe-tipe orang kayak gini nih, dia merasa oh dirinya loh yang penting, aku loh yang lebih berharga dari orang lain. Dia nggak tahu ya di luaran itu kita terkadang harus mengorbankan perasaan, harus ada gitu ya kan. Kita harus tahu menempatkan oh ini aku masih muda, dia udah dewasa, aku kayak gini, ada yang kayak gitu. Nah dia mungkin belum dapat konsep yang kayak gini ya, disuruh berorganisasi. Dan terakhir dia nih Six of Emotion ya, ini tadi buatlah kenangan indah. Jadi di sini dia tuh lebih diminta sih keluar gitu ya, membuat memori-memori, apa ya, berteman dengan siapa saja gitu. Jadi di sini dia disuruh stop dulu nih mantannya Gemini itu, stop cinta-cinta dulu, tapi lebih fokuskan diminta untuk ya itu tadi keluar deh gitu, apa yang bisa didapat, ilmu apa yang didapat gitu ya kan. Oke Gemini udah kebaca ya gambaran mantanmu ini. Dia kalau saat ini masih kayak gitu juga sih gitu ya, sampai saat ini masih nggak ada yang tahan ya, atau nggak ada yang sanggup ya, putus nyambung terus. Karena apa ya, sifatnya si mantan Gemini ini ya, yang pengennya harus kayak keinginan dia gitu. Kalau nggak mau kayak gini dia marah gitu ya, pas dia gitu kan dia yang marah juga nanti ya. Jadi ini orang nggak fair aku bilang, dia sibuk mengkoreksi orang tapi nggak mau dikoreksi. Oke, terima kasih Gemini dan nonton. Kita akhiri aja, akhir kata salam dari Mas Do. Dadah Gemini, dadah.